Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini aku mau sharing kepada teman-teman semua perihal pengalamanku pada saat tes substansi atau wawancara beasiswa LPDP tahun 2022. Berikut tentang pengalaman diri saya. Yang perlu teman-teman pahami terkait dengan tes substansi atau wawancara ini adalah tes untuk meyakinkan kepada para pewawancara bahwasannya kita itu adalah orang-orang pilihan, kredibel, dan memang terpercaya untuk dapat memiliki atau menerima beasiswa LPDP tersebut. Nah, jadi teman-teman harus bisa meyakinkan kepada pewawancara bahwasannya kita itu memang pantas dan cocok loh dengan beasiswa LPDP ini. Jadi, pertama yang perlu teman-teman kuasai adalah esai ataupun personal statement dari teman-teman yang telah bikin pada saat awal teman-teman mendaftar. Karena nanti para pewawancara itu mereka akan banyak melihat secara sekilas terkait dengan diri kita dari esai yang teman-teman buat. Jadi semakin teman-teman memahami betul apa yang teman-teman tulis, nanti teman-teman juga akan semakin bisa lancar menjawab dari para pewawancara tersebut. Yang kedua, teman-teman juga harus bisa yakin dan tahu betul terkait dengan apa itu beasiswa LPDP. Karena nanti pada saat teman-teman diwawancara ada pertanyaan mengapa teman-teman ini memilih beasiswa LPDP dibandingkan dengan beasiswa lain. Nah, ini memang agak sedikit tricky ya bagi teman-teman yang dari PNS. Nah, mungkin nanti ini bisa lebih mudah menjawabnya ketika mengikuti untuk yang dari targeted group. Adapun teman-teman yang dari umum itu bisa menjawab secara keseluruhan. Beasiswa LPDP itu sangat berguna bagi karir ataupun kehidupan teman-teman selanjutnya. Jadi teman-teman harus tahu betul apa itu beasiswa LPDP. Yang ketiga, yang menurutku ini juga yang paling penting pada saat tes wawancara nanti adalah alasan mengapa teman-teman memilih satu. Kalau yang luar negeri, negara tersebut. Kalau dalam negeri juga gak masalah. Yang kedua, kampus tersebut. Yang ketiga, jurusan tersebut. Nah, ini ketiga poin yang teman-teman harus bisa menguasainya. Bagi teman-teman yang sudah punya LOA, ini lebih mudah untuk memahami apa yang ada di dalam esai tersebut karena hanya memiliki satu kampus kan. Nah, berarti yang sudah punya LOA ini sebisa mungkin kuasai betul terkait dengan LOA dari kampus tempat tujuan teman-teman semua. Bagi yang luar negeri, kalau misalnya di UK, kenapa teman-teman ini memilih UK dibandingkan dengan negara lain? Karena nanti pada saat diwawancara, teman-teman nanti akan menjumpai pertanyaan ini. Yang kedua, kalau teman-teman sudah tahu betul negara tersebut adalah kampus tersebut. Nah, ini juga banyak pertanyaan seputar kampus. Saya beberapa kali ditanya oleh para pewawancara perihal dengan mengapa saya memilih kampus ini dibandingkan dengan kampus yang lain. Jadi sebisa mungkin teman-teman tahu betul kampus teman-teman tuju, entah itu dari peringkat, dari masalah researchnya, dari masalah inovasi, dari masalah culture dan segala macam. Sebisa mungkin teman-teman kuasai betul kampus tersebut. Lalu yang ketiga adalah mata kuliah ataupun jurusan yang teman-teman ambil. Nah, ini juga teman-teman harus kuasai betul apa nilai ataupun hal yang penting dari kampus ataupun jurusan tersebut miliki, keunggulannya apa dibandingkan dengan kampus ataupun jurusan lain. Nah, teman-teman harus tahu betul atau sebisa mungkin bahkan sampai ke modulnya pun kalau teman-teman kuasai itu lebih baik. Karena nanti para pewawancara itu akan
berusaha menggoyangkan keyakinan kita terhadap pilihan kampus ataupun jurusan tersebut. Saya beberapa kali ditanya atau diputarbalikkan lah untuk membedakan antara kampus satu dan kampus yang lain. Bahkan sampai ada para pewawancara itu meyakini bahwasannya saya ini sebenarnya pantas dan cocok loh di kampus yang lebih baik dibandingkan dengan kampus pilihan saya saat ini. Nah, jadi yang paling penting pada saat teman-teman menghadapi pertanyaan ini adalah yakin betul apa yang teman-teman pilih pada saat teman-teman apply itu. Kalau misalnya hanya satu di LOA, yakini betul bahwa LOA itu adalah satu-satunya pilihan kampus yang akan ditempuh apapun itu jalur beasiswanya. Nah, kalau misalnya belum punya LOA berarti ada 3, berarti yakini betul ketiga kampus tersebut. Jadi kalau misalnya nanti digiring dengan pertanyaan kampus lain itu lebih baik dibandingkan dengan kampus yang teman-teman pilih, nah itu jawab saja tidak. Jadi tetap memilih kampus yang teman-teman tuju, apapun itu alasannya. Berarti kalau semakin kuat alasannya, berarti semakin yakin bahwa pewawancara ini melihat orang ini itu sudah mantap gitu loh terkait dengan pilihan kampusnya. Yang keempat, teman-teman harus bisa tahu betul apa tujuan hidup teman-teman semua ataupun tujuan dari teman-teman kuliah di kampus itu. Nah, ini harus bisa dikaitkan dengan pekerjaan sekarang ataupun pekerjaan yang lampau dengan pekerjaan yang akan teman-teman capai. Bagi teman-teman yang dari PNS tidak perlu lagi menjelaskan hal ini karena pasti nanti setelah lulus kuliah akan balik ke tempat institusinya. Nah, adapun bagi teman-teman yang dari jalur umum ini juga harus bisa mengkorelasikan antara pekerjaan dia di pekerjaannya tersebut dengan tujuan karir ke depan. Nah, sebisa mungkin ada nilai kontribusi yang ingin bisa dicapai ketika teman-teman selesai kuliah dari tempat kuliah tersebut. Nah, jadi teman-teman harus bisa mengkorelasikan ya antara pekerjaan sebelumnya dengan pencapaian ataupun rencana pekerjaan ke depan, dan juga dikorelasikan dengan kontribusi yang akan dicapai ketika teman-teman selesai kuliah dan bekerja di tempat tersebut. Jadi kalau misalnya selesai kuliah bekerja di tempat A, sebisa mungkin ada kaitannya dengan kontribusi sosial yang akan teman-teman capai atau tempuh untuk meningkatkan kualitas dari teman-teman diri semua. Dan yang kelima, yang paling penting adalah pada saat kita wawancara, sejatinya kitalah yang mengarahkan kemana arah pertanyaan itu. Jadi pada saat kita menjawab pertanyaan, sebisa mungkin kita jawablah emang yang sudah ada kita tulis di esai kita. Jadi jangan kita mengarahkan kemana-mana yang bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang menjebak kepada kita. Ya, jadi yang perlu teman-teman ketahui dari beberapa pewawancara itu ada dari psikolog yang bahkan tahu betul kita ini sebenarnya ngomongnya itu bohong atau jujur. Nah, jadi sebisa mungkin pada saat teman-teman ditanya, jujurlah apa adanya, jangan ditambah-tambahkan. Kalau emang rencana ke depan demikian A yang ada ditulis, katakanlah, dan jangan banyak gestur-gestur ataupun pola kalimat yang bisa menimbulkan keraguan dari para pewawancara itu. Jadi teman-teman lah sebenarnya the king of decision pada saat wawancara itu. Jawab dengan tegas, padat, dan memang apa adanya. Jadi jangan melebih-lebihkan lagi. Oke, mungkin itu 5 hal penting yang teman-teman harus ketahui pada saat tes wawancara atau substansi ini.
Semoga teman-teman bisa lolos di tahap substansi ini dan menjadi keluarga besar LPDP. Terima kasih.